Cerita dibuka dengan narasi perang saudara yang mengerikan di Burma, Thailand. Banyak orang dibakar hidup-hidup, dimutilasi, bahkan anak-anak pun menjadi korban dari konflik tanpa akhir ini. Adegan lalu berpindah ke suasana tropis yang indah dan tenang. Tepat di perbatasan Thailand-Burma, lokasi perang saudara terpanjang di dunia yang sudah berlangsung puluhan tahun. Di sana kita melihat sosok John Rambo yang telah lama meninggalkan medan perang dan bertekad tidak lagi terlibat dalam kehidupan berdarah. Ia kini menetap di pedalaman Thailand, bekerja serabutan sebagai penyewa perahu sekaligus penangkap ular yang banyak ditemui di hutan. Setelah berburu, ular-ular tangkapannya pun ia jual ke sebuah desa dengan bantuan para pembantunya. Ular-ular itu tampak digunakan untuk pertunjukan dan sisanya dibuat tongseng. Saat sedang menyiapkan ular, Rambo didatangi seorang pria bernama Michael Burnett, seorang misionaris yang memperkenalkan diri dengan sopan. Michael mengetahui bahwa Rambo adalah tukang perahu paling berpengalaman di sungai, dan ia ingin menyewa jasanya untuk mengantar dirinya beserta para misionaris lainnya menuju ke Burma. Namun, Rambo menegaskan bahwa tujuan mereka adalah zona perang yang sangat berbahaya. Michael yang sudah 5 kali memasuki wilayah itu tetap bersikeras dan menyatakan bahwa mereka semua paham risikonya. Rambo kemudian bertanya apakah mereka membawa senjata, dan Michael menjawab no. Dengan tegas, Rambo mengatakan bahwa mereka tidak akan mengubah apapun di sana. Meski ditolak, Sarah Miller, salah satu misionaris, mencoba membujuk Rambo. Namun Rambo tetap tidak bisa membantunya. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan kekejaman Mayor Patetin dan pasukan Burma yang secara paksa menangkap warga sipil. Mereka lalu berhenti di sebuah ladang sawah. Di sana salah satu anak buahnya melempar ranjau ke sawah-sawah berlumpur, lalu memaksa warga menyeberanginya. Satu persatu orang tewas seketika terkena ledakan ranjau itu. Sementara sisanya yang menolak diperintahkan kembali justru ditembak mati. Kembali ke kelompok misionaris. Meski ditolak, Sarah Miller mencoba membujuk Rambo. Ia mengatakan kepadanya apakah ia tinggal di dekat wilayah perang ini tidak memiliki hati nurani untuk menolong. Namun Rambo tetap dingin dan berkata bahwa itu bukan urusannya. Ia menyuruh Sarah dan kelompoknya untuk pulang karena ia tidak bisa membantu. Malamnya, pasukan Patetin menyerbu sebuah desa. Dengan bengis mereka membakar rumah, membunuh warga, dan menculik anak-anak untuk dijadikan sebagai tentara. Para wanita menangis histeris, namun Patetin mengancam bahwa siapapun yang meminta bantuan pemberontak akan dipotong hidungnya. Di sisi lain, Rambo yang menyambi bekerja sebagai tukang besi kembali ke perahunya. Ia terkejut melihat Sarah sudah menunggunya di sana. Sarah kembali memohon agar Rambo mau membawa mereka menyeberangi sungai. Namun Rambo tetap menolak, lalu menjelaskan dengan tegas bahwa di sana sifat manusia sudah seperti binatang. Membunuh semudah bernapas dan kekerasan itu akan terus berlangsung bukan karena negara, melainkan karena orang-orang yang berkuasa, yang tua memulai perang, yang muda dipaksa bertempur, dan pada akhirnya yang menjadi korban adalah orang tak bersalah. Mendengar amarah Rambo, Sarah pun menanggapi dengan tulus bahwa berusaha menolong kehidupan orang lain tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kata-kata itu pun perlahan meluluhkan hati Rambo hingga akhirnya ia setuju untuk mengantarkan para misionaris ke Burma. Keesokan harinya, Rambo akhirnya mengantarkan para misionaris menyusuri sungai dengan perahunya. Di perjalanan, Sarah kembali berterima kasih atas bantuan Rambo, lalu bertanya siapa sebenarnya dirinya dan dari mana asalnya. Dengan singkat, Rambo menjawab bahwa ia dari Arizona
dan sejak direkrut untuk Perang Vietnam tahun 1967. Ia belum pernah kembali ke rumahnya. Gotta have a reason for that. Long time ago. Now I know why you ask so many questions. Singkat cerita, saat malam tiba, tepatnya saat para misionaris terlelap, Rambo tiba-tiba memerintahkan semuanya diam. Ia melihat ada kamp perompak tak jauh dari jalur sungai. Dengan serius, ia menyuruh semua orang menundukkan kepala agar bisa lewat tanpa terdeteksi. Sayangnya, usaha itu gagal. Para perompak melihat mereka, lalu menghadang dengan todongan senjata. Mereka menuduh rombongan itu masuk wilayah mereka tanpa izin, sehingga harus membayar. Rambo siap untuk memberikan uang seberapapun demi keselamatan penumpangnya. Tetapi keadaan berubah tegang ketika perompak melihat Sarah dan memaksanya ikut bersama mereka. Rambo pun menawarkan apapun selain Sarah, namun mereka tidak peduli dan tetap memaksa. Akhirnya, dalam hitungan detik, insting bertahan hidup Rambo pun bangkit. Ia merebut pistol dan menembak semua perompak dengan sangat cepat dan tepat. Saat satu orang masih hidup, Rambo tanpa ragu menghabisinya dengan peluru terakhir. Bukannya berterima kasih, Michelle justru marah dan menantang tindakan kekerasan Rambo. Rambo pun mencekik leher Michelle dan menjelaskan kalau Rambo tidak membunuh mereka, mungkin semua sudah mati, dan Sarah bisa diperkosa berkali-kali sampai akhirnya dibunuh. Setelah kejadian itu, Rambo lalu menyarankan agar mereka pulang saja, tapi Sarah bersikeras melanjutkan perjalanan karena tujuan mereka sudah dekat. You're not gonna change anything. Please, John. Go sit down. Menjelang subuh, mereka akhirnya tiba di Burma. Michelle langsung menegaskan bahwa ia akan melaporkan Rambo karena pembunuhan para perompak dan mengatakan mereka akan mencari jalan keluar sendiri tanpa perahu Rambo. Sebelum pergi, Sarah memberikan kalung salib miliknya kepada Rambo sebagai tanda terima kasih. Setelah mengantar mereka, Rambo kembali menyusuri sungai dan menemukan kapal para perompak yang ia habisi semalam. Untuk menghilangkan jejak, ia menyiram kapal itu dengan bensin lalu membakarnya. Sementara itu, para misionaris tiba di sebuah desa dan disambut hangat oleh penduduk. Seorang misionaris yang berprofesi sebagai dokter gigi mulai memeriksa warga, sementara yang lain membagikan Alkitab dan berkhotbah. Ada pula yang merekam aktivitas sosial itu dengan kamera. Sarah sendiri membantu Michelle yang sedang merawat orang-orang. Di antaranya korban ranjau anti-personel yang kehilangan tangan dan kaki mereka. Di saat itu juga, dentuman ledakan mengguncang desa. Pasukan Mayor Patetin datang dengan brutal. Mereka membantai siapapun yang terlihat. Penyerangan itu berujung pada penyanderaan semua misionaris yang baru saja tiba untuk misi kemanusiaan. Sementara itu, sesampai di rumah, Rambo masih teringat perkataan Sarah sambil menatap kalung salib pemberiannya. Di sisi lain, Sarah, Michelle, dan para misionaris kini tertahan di markas Mayor Patetin. Mereka dikurung di sebuah kandang babi. Beberapa hari berlalu, di malamnya Rambo bermimpi tentang masa lalunya yang kelam. Ia terbangun ketika Arthur Mars, seorang pendeta dari Colorado, datang memanggil namanya. Arthur meminta maaf karena harus menemuinya dengan cara mendadak dan mengganggu istirahatnya. Tetapi ia menegaskan bahwa kedatangannya sangatlah penting. Arthur menjelaskan bahwa Michelle sebelumnya pernah mengatakan kepadanya bahwa Rambo yang akan mengantar mereka ke Burma. Dan kini sudah seminggu mereka tak kunjung kembali dan tidak ada kabar sama sekali. Arthur mengaku telah menghubungi beberapa pemberontak karena ia memberi informasi tentang lokasi para misionaris ditahan. Namun Rambo pesimis dan menyebut mereka mungkin sudah mati. Bahkan menyarankan Arthur untuk melapor ke kedutaan AS di Thailand. Namun Arthur menegaskan pihak kedutaan tidak akan bertindak cepat karena konflik di Burma semakin kacau. Akhirnya ia memutuskan menyewa sekelompok tentara bayaran untuk misi penyelamatan.
dan meminta Rambo mengantar mereka ke titik terakhir tempat ia menurunkan para misionaris. Akhirnya Rambo pun setuju, bahkan ia menempa sebilah pisau andalannya untuk dirinya sendiri, lalu meminta Arthur berdoa baginya sebelum berangkat. Keesokan harinya Rambo mengangkut para tentara bayaran dengan perahunya. Mereka terdiri dari Diaz, Racy, Angel, dan Skullboy, dipimpin oleh si botak arogan bernama Lewis. Sepanjang perjalanan, Lewis terus mengeluh perjalanan terlalu lambat, bahkan meremehkan perahu Rambo dengan mengatakan ia bisa berenang lebih cepat. Am I boring you, mate? Well, to work like their fucking neighbourhood. Well, it doesn't. Because really, you should appreciate the action, you know what I mean? Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di titik tempat Rambo menurunkan para misionaris. Namun Lewis marah ketika tahu bahwa pemberontak hanya mengirim 2 orang pemandu. Mereka adalah Min dan Ta, anggota suku Karen yang siap membantu. Saat Rambo berniat ikut bergabung, Lewis menolak dan menyuruhnya tetap menjaga perahu. Meski begitu, Skullboy tampak tidak berkeberatan jika Rambo ikut serta. Dengan wajah dingin, Rambo tetap membawa perlengkapannya. Mereka pun bergerak dipandu oleh Min, menempuh perjalanan kaki melewati hutan. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah bom tua peninggalan Perang Dunia Kedua yang gagal meledak. Sesampai di desa, para tentara bayaran terkejut melihat pemandangan mengerikan, di mana mayat-mayat bergelantungan. Salah seorang tentara bayaran panik dan ingin pulang karena merasa tak mungkin ada yang selamat. Namun Lewis menolak karena mereka sudah dibayar. Tak lama tiba-tiba dari kejauhan terlihat pasukan Mayor Patetin datang untuk melakukan eksekusi brutal terhadap warga desa. Seperti biasa, mereka menjadikan para tahanan sebagai ajang taruhan. Granat dilempar ke sawah berlumpur, lalu tahanan dipaksa berlari melintasinya. Menyaksikan kekejaman semua itu dengan rasa muak, Min yang melihat kaumnya diperlakukan keji hanya bisa menahan amarah. Skullboy bahkan ingin menembak mereka, tetapi Lewis menahannya dengan alasan aksi itu akan memancing pasukan lain dari pangkalan terdekat. Namun tak diduga, Rambo muncul dari balik hutan dengan busur dan anak panahnya. Ia melancarkan serangan senyap membunuh para prajurit satu persatu. Aksi heroik itu pun berhasil menyelamatkan para sandera. Tentara bayaran hanya bisa tercengang melihat betapa cepat dan efektifnya Rambo menghabisi pasukan musuh. Lewis yang panik justru ingin mundur, membuat Rambo naik pitam. Ia mengarahkan anak panah tepat ke mata Lewis, hingga Racy dan Angel terpaksa menodongkan senjata kepadanya. Dan dengan suara lantang, Rambo berkata bahwa mereka semua sama-sama tak ingin berada di sana, tetapi lebih baik bertempur untuk suatu daripada mati tanpa arti. Ucapannya membuat mereka terdiam, dan akhirnya Skullboy memutuskan mendukung Rambo, disusul anggota lainnya yang artinya luluh. Meski dengan enggan, Lewis pun setuju untuk melanjutkan misinya. Di malam harinya, Rambo bersama para tentara bayaran bergerak menuju ke camp menggunakan truk curian dari pasukan yang sebelumnya dibunuh oleh Rambo. Min sang pemandu menyamar sebagai tentara dan mengantar mereka hingga ke gerbang. Saat hujan deras mengguyur, penjaga mengenali truk itu dan langsung biarkan mereka masuk. Sementara Skullboy menyelinap ke menara penjaga, menikam tentara yang berjaga, lalu menyiapkan senapan sniper untuk memberi perlindungan dari atas. Sementara itu, satu persatu, Rambo dan para tentara bayaran melompat keluar dari truk di titik berbeda. Di sisi lain, para tentara Burma justru sibuk berpesta, menikmati tarian para sandera wanita, mabuk dan makin liar. Rambo pun segera menuju ke area tahanan. Di sana ia menemukan Michelle beserta misionaris lainnya dalam kondisi menyedihkan. Rambo kemudian melepaskan mereka yang masih hidup, meminta agar mereka tetap menunggu sampai ia kembali dengan Sarah. Tak lama Racy datang membantu mengevakuasi Michelle dan misionaris lainnya, sedangkan Sarah masih ditawan. Ia diikat di bawah sebuah gubuk, sedang prajurit yang berjaga sibuk minum alkohol lalu pergi. Di gubuk utama, suasana semakin kacau. Tentara mabuk melempar penari dari panggung dan makin brutal.
seorang perwira Burma menyeret seorang wanita ke gubuknya, dan kebetulan Enzo sudah ada di sana. Dan dengan sigap ia menikam perwira itu hingga tewas. Setelah itu Enzo bertemu Risi dan meminta agar Michelle beserta para misionaris lainnya segera dibawa pergi. Ia juga melepaskan beberapa wanita yang ditawan, lalu bersama-sama berjalan menuju ke gerbang. Di saat yang bersamaan, Rambo akhirnya mengetahui keberadaan Sarah, namun prajurit mabuk kembali masuk dan menyeret Sarah ke gubuknya. Ia melempar Sarah ke lantai dan hampir memperkeosnya. Tetapi Rambo tiba-tiba muncul dari belakang dan dengan sigap menikam prajurit tersebut. Sementara itu, Skullboy memulai aksinya. Satu tembakan sniper darinya menjatuhkan penjaga di gerbang, membuka jalan bagi para sandera untuk melarikan diri. Sayangnya, Rambo dan Sarah belum kembali. Lewis mendesak segera kabur, sedang Skullboy meminta mereka menunggu. Tak lama kemudian, Rambo berhasil keluar bersama Sarah. Namun di depan gerbang Sarah justru kesandung telepong kebo dan ditodong senjata oleh dua tentara. Tanpa ragu, Rambo pun melompat ke arahnya untuk melindungi Sarah dari tembakan. Beruntung Skullboy datang tepat waktu dan menembak mati kedua tentara itu. Sambil melarikan diri, dengan cepat Rambo menghabisi sisa musuh yang menghadang mereka satu persatu. Saat fajar tiba, pasukan Burma kaget menemukan para prajurit yang tewas, lalu menyembunyikan alarm peringatan. Mayor Patetin juga mendapati tubuh anak buahnya dengan tenggorok terkoyak. Karena murka, ia pun langsung mengerahkan seluruh pasukan, lengkap dengan anjing pelacak serta patroli sungai untuk melakukan pengejaran. Di sisi lain, Rambo, Skullboy, dan Sarah terus berlari dengan jalur terpisah. Sayangnya kaki Sarah terluka karena sempat tersandung telepong kebo. Rambo pun berhenti sejenak untuk mengobatinya. Saat diobati, Sarah merasa bersalah dan minta maaf karena tidak mendengarkan perintah Rambo sejak awal. Sementara itu, kelompok tentara bayaran dan misionaris yang lainnya juga berlari di tengah hutan. Sayangnya, nasib buruk menimpa Lewis yang tanpa sengaja menginjak ranjau hingga kakinya robek. Michelle segera memintakan yang lain untuk membuat tandu dari bambu agar Lewis tetap bisa dibawa. Sementara itu, tak jauh dari sana, Rambo bersama Sarah dan Skullboy sampai di sebuah bukit. Tapi Skullboy mendengar suara anjing pelacak yang semakin dekat. Dengan sigap, Rambo lalu merobek kain dari pakaian Sarah untuk mengalihkan bau anjing-anjing itu. Ia meminta Sarah dan Skullboy melanjutkan pelarian menuju Tanggara, ke sungai tempat perahu mereka berada. Sementara dirinya memilih menjadi umpan. Skullboy diminta menembakkan peluru sebagai pengalihan perhatian. Suara tembakannya terdengar, membuat pasukan Burma mengalihkan pengejaran ke satu titik mempercepat pengejaran. Rambo sendiri terus berlari ke dalam hutan, namun dengan cerdik ia menyiapkan jebakan. Ia memasang ranjau Claymore di atas bom sisa Perang Dunia Kedua, menutupinya dengan kain Sarah, lalu menjebak pasukan yang mengejar. Begitu tentara sampai dan menarik kain itu, ledakan dahsyat pun terjadi. Bom dan ranjau meledak bersamaan menewaskan banyak prajurit sekaligus meratakan sebagian hutan. Di sisi lain, Skullboy dan Sarah hampir tiba di perahu. Namun langkah mereka terhenti saat melihat melalui teleskop senjata snipernya bahwa rombongan Lewis berhasil ditangkap. Mereka dipukuli habis-habisan oleh prajurit Mayor Patetin. Namun Lewis dengan berani terus menggolok-ngolok mereka. Lalu tongkat bambu ditusukkan ke luka di kakinya yang membuatnya langsung terdiam kesakitan. Mayor Patetin bersiap mengeksekusi mereka, sementara Skullboy hanya bisa lemas pasrah karena ada senapan mesin M60 yang menjaga dari sisi lain. Ketika harapan hampir pupus, tiba-tiba Rambo muncul. Ia merebut senapan mesin M60 dan langsung memberondong para eksekutor. Sementara Lewis dan kawan-kawannya terselamatkan. Pertempuran sengit pun pecah. Dari kejauhan, Skullboy ikut membantu menembak, membuat kelompok Lewis mampu bangkit dan melawan balik.
Aksi bedil-bedilan pun tak dapat dihindarkan. Di tengah pertempuran, kapal patroli musuh datang dari sungai. Mereka menyerang menggunakan senapan mesin M60 dan penyembur api. Serangan itu membuat Rambo terkena di tangannya, namun ia bangkit lagi dan terus membalas kapal itu. Enzo lalu menembakkan bazooka, menghancurkan kapal itu sekaligus membalikkan keadaan. Melihat pasukannya hancur, Mayor Patetin berlari sendirian ke dalam hutan. Namun tak butuh waktu lama bagi Rambo untuk mencegatnya. Dengan pisau andalannya, ia menuntaskan perlawanan sang mayor dan menendang tubuhnya ke bawah bukit. Kini semua pun berakhir. Rambo berdiri di atas bukit, menatap para penyintas pertempuran. Sarah mencari Michelle dan lega melihatnya masih hidup. Lewis juga selamat meski terluka parah, sementara Schoolboy tetap berdiri tegak. Namun jasad Risi terlihat tak bernyawa di dekat mereka. Michelle melambaikan tangan ke arah Rambo yang sedang merawat luka di bahunya. Adegan kemudian memperlihatkan Rambo kembali ke Amerika Serikat. Ia berjalan di jalan raya dengan jaket hijau tentara dan ransel di pundaknya. Langkahnya terhenti di depan sebuah kotak surat bertuliskan nama ayahnya, R. Rambo atau Revis Rambo. Lalu berbalik menuju jalan tanah yang mengarah ke rumah serta ladang milik ayahnya. Film pun ditutup dengan langkah kepulangan seorang prajurit yang akhirnya kembali ke rumahnya dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Rambo 4. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.